Assalamualaikum semuanya. Lebaran tanpa pedas manis itu kurang lengkap ya teman-teman ya. Apalagi kalau buat oleh-oleh pedas manis itu rekomendasi banget. Kebetulan aku hari ini tuh lagi ada opak teman-teman. Jadi aku bakalan buat opak pedas manis, tapi ini bisa diganti pangsit atau keripik singkong. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin asam jawa. Aku bakalan ambil segede koin aja teman-teman. Dan di sini juga aku udah siapin mangkok. Aku bakalan larutin dulu ya asam jawanya ya. Biasanya kita tuh kalau beli segede koin harganya 500, ini kurang lebih gedenya segitu ya. Untuk airnya secukupnya aja teman-teman, kurang lebih 4 sampai 5 sendok ya. Ini kita larutin aja seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai air panas boleh, tapi di sini aku pakai air biasa aja dan aku bantu bejek-bejek kayak gini, tinggal didiemin, nanti dia bakalan larut sendiri teman-teman. Ini kita siapin dulu ya bumbu halusnya ya. Bumbu halusnya simple banget teman-teman. Pedas manis itu bumbunya nggak neko-neko. Yang penting ada cabai merah, cabai rawit sama bawang putih aja udah cukup. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bisa dilebihin kalau teman-teman suka pedas. Dan di sini untuk cabai merah gedenya ini aku pakai 100 gram. Kalau teman-teman mau ditambahin cabai keriting atau diganti cabai keriting, ini boleh banget ya, disesuaikan sama selera. Cuman karena di tempat aku cabai keriting agak langka, jadi aku nggak pernah pakai. Lanjut di sini biar blendernya tuh halus, aku bakalan tambahin air secukupnya ya teman-teman ya. Kira-kira aja kurang lebih 50 sampai 100 ml. Semakin banyak air nanti semakin lama masaknya teman-teman ya. Jadi kalau bisa airnya sedikit mungkin biar nanti masaknya cepat. Setelah itu kita langsung aja halusin sampai dia benar-benar halus. Seperti biasa aku selalu ngeblendernya pakai Miko ya teman-teman ya. Selain dia 5-in-1 ada choppernya, dia menurut aku awet gitu loh teman-teman. Mesinnya nggak cepat panas. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi chopper ada blendernya, kalian wajib banget sih beli produk yang ada di link aku. Ini bener-bener rekomendasi banget, dijamin kalau kalian beli ini nggak bakalan nyesel karena emang fungsinya banyak banget. Ini bumbu halusnya udah selesai, lanjut kita siapin opaknya ya. Di sini untuk opaknya aku pakai opak singkong yang koin seperti ini. Aku kemarin beli di online harganya cuma 10.000. Dapat 500 gram, tapi di sini yang aku masak cuman 150 gram doang ya teman-teman ya, karena emang opak ini tuh ringan, jadi 150 gram itu udah banyak banget. Ini kita goreng seperti biasa aja, kita tunggu minyaknya sampai panas. Kalau minyaknya udah panas baru kita masukin opaknya, karena dia itu enggak nempel satu sama lain dan juga nggak rewel, kerupuknya nggak bakalan bantet kalau digoreng. Jadi ini walaupun ngegoreng sekali banyak nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi menurut aku opak ini kalau bantet itu malah kokoh gitu loh. Kokoh yang aku maksud itu bukan yang keras ya teman-teman ya. Biasanya kerupuk kalau digoreng bantet dia kan keras ya, tapi kalau ini tetap crispy banget karena emang keripik ini kan tipis banget. Pokoknya kita goreng aja sampai si minyaknya tenang, baru kita angkat kayak gini. Dijamin nanti dia bakalan crispy dan awet 2 bulan. Lanjut, keripiknya udah selesai, kita siapin bumbunya ya. Yang pertama kita upgrade dulu wajannya yang lebih gede. Setelah itu kita masukin bumbu halusnya. Jangan terburu-buru ditambahin minyak goreng ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai si airnya nyusut dulu. Makanya tadi di awal pas kita halusin bumbu, aku udah ingetin ngasih airnya jangan terlalu banyak. Semakin sedikit semakin bagus biar kita masaknya nggak terlalu lama ya. Ini kalau menurut teman-teman bumbunya udah mulai menyusut, kita langsung aja tambahin minyak. Untuk minyaknya aku nggak ngasih takaran ya, karena emang aku ngasihnya secukupnya aja teman-teman. Nanti kalau emang kurang aku bakalan tambahin lagi. Ini kita aduk dulu. Lanjut, kalau udah tercampur kita tambahin perasa. Untuk perasanya di sini aku ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco. Dan di sini aku tambahin micin sedikit banget. Kalau teman-teman mau boleh, kalau enggak di skip juga nggak apa-apa ya. Kita aduk lagi. Untuk apinya jangan pakai api yang terlalu kecil teman-teman, nanti kelamaan kalau terlalu kecil. Karena ini minyaknya kurang, aku tambahin sedikit lagi. Dan kita aduk-aduk terus aja. Kita masak sampai si bumbunya atau minyaknya pecah ya. Aku nggak tahu sih istilahnya apa. Pokoknya ini tuh kita masak sampai minyaknya tuh keluar. Jadi kalau minyaknya udah keluar itu bumbunya
berarti udah tanak ya teman-teman ya. Kalau bumbunya udah tanak itu nanti pedes manisnya tuh walaupun 2 bulan dia tetap crispy teman-teman. Tapi kalau bumbunya kurang tanak, nanti kalau kita tambahin ke kerupuk dia bakalan cepet laju gitu loh kerupuknya. Jadi kalau masak pedas manis, kunci di awal menurut aku kita harus masak bumbunya bener-bener mateng. Selain biar dia tuh tanak, dia nanti biar nggak bau langu gitu loh teman-teman. Jadi kita masak bumbunya harus agak lama sedikit biar dia nggak cepet gosong. Untuk apinya pakai api sedang aja ya teman-teman. Bisa lihat sendiri ini tuh bumbunya udah mulai kering, jadi kayak kadar airnya nggak ada dan minyaknya juga udah mulai keluar. Kalau emang udah kayak gini kita langsung aja tambahin gula pasir. Untuk penambahan gula pasirnya disesuaikan sama selera ya. Ini kurang lebih 6-8 sendok makan. Ini kalau nggak salah aku pakainya 6 sendok makan aja, tapi kalau teman-teman mau pakai 8 sendok makan itu juga boleh ya, disesuaikan lagi sama selera. Kalau mau ditimbang kurang lebih 100 graman juga boleh, 90-120 gram ya teman-teman ya kalau ditimbang ya. Ini kalau gulanya udah masuk, lanjut kita aduk dulu sampai si gulanya benar-benar mencair ya. Nanti kalau gulanya udah benar-benar mencair, ini langsung aja kita tambahin larutan asam jawa yang udah kita buat tadi. Tapi dipastiin lagi gulanya itu harus benar-benar larut ya, nggak ada gerindilan sama sekali. Ini gula aku tuh udah mulai larut teman-teman. Kalau udah mulai larut kita langsung aja siapin ya. Kalau teman-teman suka pedas manis yang warnanya tuh merah banget, ini boleh ditambahin pewarna pas di sini. Cuman karena aku tuh nggak kebiasaan masak pedas manis pakai pewarna, jadi ini langsung aja aku tambahin asam jawa yang udah aku larutkan tadi ya. Di sini asam jawanya kurang lebih aku pakai 3 sendok makan, tapi disesuaikan lagi sama selera kalian. Ini kalau asam jawanya udah masuk, ini jangan keburu-buru dimatiin kompornya ya. Ini kemarin setelah asam jawanya masuk, ini masih aku masak kurang lebih 2-3 menitan teman-teman, sampai si gulanya mengkaramel. Ingat biar dia nggak gosong, jangan terlalu pakai api yang gede, pakai api sedang aja atau pakai api yang super kecil kalau emang gulanya udah masuk ya. Tapi jangan terburu-buru dimasukin kerupuknya. Jadi kita tunggu sampai gulanya mengkaramel atau si gelembung gulanya ini kecil-kecil baru kita masukin. Kalau teman-teman nggak tahu, bisa ditunggu sampai gulanya itu mengental teman-teman. Kalau gulanya belum mengental, jangan dimasukin ya kerupuknya ya. Kita masak pelan-pelan aja teman-teman. Pokoknya kemarin dengan api yang aku punya, aku tuh masaknya kurang lebih 2-3 menit setelah si asam jawanya masuk. Jadi emang ini dimasak agak lama sebentar gitu teman-teman, jadi nggak langsung dimasukin kerupuknya. Kalau kita masukin ke kerupuknya keadaan gulanya belum mengkaramel, dalam waktu 24 jam aja nanti kerupuknya layu. Jadi biar kerupuknya nggak layu ya caranya seperti yang aku punya teman-teman. Setelah asam jawa masuk, kita masak gulanya sampai mengkaramel. Kalau gulanya udah mengkaramel baru kita masukin kerupuknya. Ini kita tes dulu ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau emang dia udah mengental baru kita masukin. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, ini bumbu pedas manisnya udah mulai mengental. Kalau emang udah mengental kita langsung aja matiin apinya. Kalau mau dites pakai air dingin juga boleh, kalian bisa langsung aja siapin air dingin terus diteteskan ke dalam air. Kalau dia udah menggumpal itu tandanya udah siap ya. Kalau kalian nggak mau dengan cara itu, kalian bisa tes sesekali, kalian lihat dia udah kental apa belum. Kalau emang udah kental terus gelembungnya udah kecil-kecil, itu tandanya bumbunya udah siap. Kalau udah siap seperti ini, seperti yang aku omongin, langsung dimatiin kompornya ya teman-teman ya. Kita masukin bumbunya, dipastiin lagi penggorengannya yang gede, jadi biar kita tuh ngaduknya lebih puas gitu loh teman-teman. Padahal aku udah pakai penggorengan yang gede, ternyata penggorengannya juga tetap kurang gede teman-teman, karena emang hasilnya banyak ya. Ini kalau kerupuknya udah masuk, diaduknya cepet biar bumbunya itu merata. Diaduk terus aja teman-teman, pelan-pelan aja nggak apa-apa ya. Apalagi kalau di atas kompor kayak gini, dijamin si gulanya itu nggak cepet mengkaramel atau keras. Jadi ini kita ngaduk pelan-pelan aja nggak masalah.
Dan ini dia hasilnya setelah aku aduk dan udah aku pindah ke dalam wadah ya teman-teman ya. Bener-bener bumbunya merata, merona, dan menurut aku pedas manis resep aku tuh bener-bener pas teman-teman. Gak ada minusnya gitu loh, gak terlalu pedas, gak terlalu kemanisan, gak terlalu apa. Bener-bener pas banget kalau kalian emang ngikutin aku. Ini tambah berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Bumbunya bener-bener banyak banget, tapi ya sebenarnya gak terlalu banyak banget sih, tapi ini udah mendok banget gitu loh teman-teman pas dimakan. Dan ini setelah kering dia tuh lengket-lengket tapi kerupuknya masih crispy, cocok banget dijadiin oleh-oleh ataupun kue lebaran. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.